Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDN kelas yang hebat-hebat, yang soleh-soleh dan soleh. Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam paragraf ya. Baik, kita ikuti yang Nah, yang pertama kita bahas adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, kalian perhatikan ya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya suku Minang, Sunda, Dayak, Toraja, dan Asmat. Suku Minang berada di Pulau Sumatera, suku Sunda berada di Pulau Jawa, suku Dayak berada di Pulau Kalimantan, suku Toraja berada di Pulau Sulawesi, dan suku Asmat berada di Papua. Nah, kalian perhatikan tulisan atau kalimat yang diwarnai dengan tanda merah ya, yaitu Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Nah, karena kalimat utamanya berada atau terletak di awal kalimat, di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Baik, untuk yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau tadi deduktif di awal, kalau induktif di akhir. Contohnya, Pantai Kuta memiliki pasir yang berwarna putih, pemandangan laut yang berwarna biru dapat kita lihat pada saat kita berkunjung ke sana. Indahnya pemandangan saat matahari tenggelam pun dapat kita nikmati. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, Pantai Kuta juga memiliki lokasi yang sangat strategis karena letak pantai sangat dekat dengan bandar udara. Selain itu, akses untuk menuju Pantai Kuta sangat mendukung. Itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Nah, kalimat yang diwarnai merah berada di akhir, ya, yaitu itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Karena berada di akhir, maka disebut paragraf induktif. Nah, bagaimana anak-anak untuk penjelasan ke-1 dan kedua sudah cukup jelas ya mengenai paragraf deduktif dan induktif. Baik, yang ketiga sekarang adalah paragraf deduktif induktif atau campuran gabungan dari keduanya ya, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi kalau ada di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran atau deduktif induktif. Seperti lihat pada contoh, kalimat utamanya yang di awal yang diberi tanda merah, Indonesia memiliki beragam budaya, itu berada di awal. Kemudian untuk kalimat yang di akhir diberi tanda merah, yaitu oleh karena itu keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Oleh sebab memiliki dua kalimat utama yaitu di awal dan di akhir, maka disebut paragraf campuran atau deduktif dan induktif. Oke, masih semangat ya anak-anak kelas 4 SDN Mukadia 11 hebat ya. Kemudian yang berikutnya adalah cara menemukan gagasan atau ide pokok suatu bacaan, yaitu dengan membaca dari keseluruhan teks bacaan ya. Jangan lupa dibaca seluruh teksnya, kemudian pahami isi bacaan. Setelah kalian pahami, kemudian kalian dapat menemukan ide pokok bacaan tersebut ya. 5 langkah menemukan ide pokoknya, diantaranya 1 tadi ya, setelah membaca keseluruhan, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian baca kalimat demi kalimat ya, sampai menemukan ide pokok. Biasanya ide pokok itu terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir ya, deduktif, induktif, atau campuran. Kemudian kalian tandai mana yang kira-kira ini ide pokoknya nih gitu kan ya, kalian tanda. Kemudian bisa juga kalian mencari info penting dalam tiap paragraf.
Berikutnya, selain menemukan ide pokok, kalian juga bisa mencari kalimat utama pada paragraf, gitu ya. Apa sih kalimat utama? Kalimat yang mengandung ide pokok, ya. Jadi kalimat yang mengandung ide pokok dan menjadi dasar pengembangan dalam paragraf. Kalimat utama tidak selalu terletak pada kalimat pertama, namun bisa juga terletak pada kalimat terakhir atau kalimat pertama dan terakhir seperti tadi ya. Cara mencari kalimat utama, baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Ingat, baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Tentukan kira-kira ide pokok atau gagasan utama dari kalimat tersebut. Yang mana nih? Yang pertama atau yang terakhir? Atau bahkan kedua-duanya gitu kan. Kemudian kalimat yang mengandung ide pokok, nah itulah yang merupakan kalimat utama ya. Oke, biar lebih paham dan jelas, kita saksikan ya berikutnya contohnya ya. Nah, ini untuk contoh menemukan ya gagasan pokok dan kalimat utama pada paragraf. Perhatikan contoh. Ada juga sih di buku paket kalian halaman 49 tentang asiknya bermain bentengan. Bapak coba bacakan. Di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Mereka membentuk dua kelompok untuk bermain bentengan. Kelompok pertama dipimpin oleh Nusa, anggotanya Mona, Ujang, dan Mamat. Kelompok kedua dipimpin oleh Tony, anggotanya Wayan, Sinta, dan Tono. Kelompok Nusa memilih pohon mangga sebagai benteng kelompok mereka, sedangkan kelompok Tony memilih tiang bendera sebagai benteng kelompok mereka. Nah, itu ada di buku paket juga ya, halaman 49. Oke, kita perhatikan. Gagasan pokoknya itu apa? Ya, gagasan pokok biasanya ada di awal, di akhir, atau kedua-duanya. Kita lihat. Gagasan pokoknya adalah Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Ya, gagasan pokoknya. Jadi gagasan atau ide pokok dari paragraf ini adalah Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Nah, sekarang kita cari kalimat utama. Lihat di awal paragraf dan di akhir, kira-kira yang mana? Oke, kalimat utamanya adalah yang di awal paragraf ya. Di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Nah, itu adalah kalimat utama. Nah, jika kalimat utamanya ada di awal, jadi jenis paragrafnya apa? Paragraf deduktif. Oke, terima kasih. Ya, untuk tugas kalian dapat lihat di rincian tugas yang telah Bapak share dan Bapak Ibu guru share di WA grup ya. Silahkan kalian lihat, kalian baca, dan kalian kerjakan. Terima kasih dan tetap semangat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat.